Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2043. Apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja. Lise yang memandang Richard dan berkata, aku akan menjelaskan alasanku. Aku selalu merasa bahwa kekuatan misterius ini ada hubungannya dengan Neslandia. Lagi pula, pemicunya dimulai ketika batu matahari di Neslandia ditambang. Kita bisa meminta Dewan Angkasa atau prajurit Fradron Neslandia mengirim orang untuk mengawal mereka. Pada saat itu, kita bisa lihat apakah mereka ada hubungannya dengan Neslandia. Lebih bagus jika kekuatan misterius muncul. Kita bisa menggali mereka keluar. Jika tidak muncul, batu matahari bisa dibawa kembali. Bagaimanapun kita tidak akan rugi. Dan di masa depan kita bisa terus menambang batu matahari dari Neslandia. Tidak akan ada penghalang. Lise yang sangat yakin dengan rencana ini. Melihat Lise yang, Richard semakin mengagumi pemuda ini. Sungguh ide yang bagus. Langsung memecahkan banyak masalah. Richard mengangguk dan berkata, saat ini, aku juga ingin terus mengangkut batu matahari kembali dan memaksa kekuatan misterius untuk bertindak. Tapi aku tidak berpikir untuk dikawal oleh Neslandia. Trik ini benar-benar sempurna. Bisa langsung membuktikan apa Neslandia terlibat. Ayo, cepat siapkan. Besok kita mulai mengangkut batu matahari. Siapkan formasi, beritahu Lexi, dan hubungi Neslandia. Biarkan mereka mengirim orang untuk melindungi kali ini. Richard dengan cepat mengatur misi. Semua orang dan peralatan laboratorium para dewa sudah siap. Karena sayembara hadiah. Kekuatan-kekuatan utama yang membantu laboratorium para dewa juga mulai menunggu. Begitu saatnya tiba bisa membantu laboratorium para dewa walau sedikit. Tetap akan mendapatkan hadiah yang besar. Hampir berbagai tempat di dunia bergerak. Mereka semua mengawasi apakah Nathan Clark akan muncul. Setelah menerima permintaan tersebut, Dewan Angkasa dan prajurit Fradron tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun, seluruh dunia sedang mengawasi. Tidak ada pilihan. Kirimkan orang untuk mengawal. Kami tidak bisa menolak. Juga, perampokan batu matahari tidak boleh terjadi di wilayah Neslandia. Bahkan di wilayah pertambangan. Dewan Angkasa dan prajurit Fradron terpaksa melakukannya. Hanya dapat mengirim pasukan untuk melindunginya. Reputasi Neslandia tidak dapat dirusak sedikit pun. Kali ini terjadi pengangkutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga merupakan pengangkutan paling santai bagi Richard dan yang lain di laboratorium para dewa. Mereka hanya duduk di tempat pemancingan, menunggu Nathan Clark dan yang lain muncul. Kali ini, Lexi dan yang lain lebih berhati-hati, memastikan tidak ada masalah di setiap bagian. Setelah dipastikan tidak ada kesalahan, batu matahari dimasukkan ke dalam alat pengangkut. Mereka juga meminta tim pendamping Neslandia untuk memeriksa berulang kali. Setelah semuanya selesai, mereka mulai pengiriman. Pengiriman disaksikan jutaan orang. Bos, mereka jelas menargetkan kita kali ini. Kita tidak bisa melakukannya secara diam-diam bagaimanapun caranya. Itu benar. Kita terlalu diincar. Kita tidak punya kesempatan. Vermilion dan yang lain menjadi cemas. Mereka semua memandang Nathan Clark. Lawan sengaja menargetkan mereka. Dari sumber, tengah dan ujung, setiap bagian dijaga ketat. Selain itu, ribuan pasukan masih membantu mereka. Begitu Nathan Clark dan yang lain bergerak, keberadaan mereka pasti akan terungkap. Dan mereka sengaja meminta Neslandia untuk mengawalnya. Sungguh licik, bos. Bagaimana ini? Semua departemen bertanya padamu. Semua orang memandang Nathan Clark. Semuanya cemas. Nathan Clark tanpa ekspresi. Dia tahu seberapa besar rencana Richard dan yang lain kali ini. Dan dia sudah menduga penghadangan berikutnya akan menjadi semakin sulit. Apa bos punya ide? Semua orang menjadi lebih cemas. Terlihat jelas bahwa Nathan Clark kali ini juga tidak dapat melakukan apa yang diinginkannya. Tidak sebaik sebelumnya. Semuanya sudah diatur sejak lama. Kali ini dia tidak punya rencana. Karena setiap tim bertanya tentang rencana. Jelas Nathan Clark tidak melakukan persiapan sebelumnya. Terganggu oleh pertanyaan semua orang. Nathan Clark berkata dengan tidak senang. Biarkan saja. Bab 2044. Richard berhasil.
Semua orang terkejut. Apa kita menyerah? Atau bertarung dengan gegabah tanpa pedulikan risikonya? Tapi itu juga terlalu berisiko. Kemungkinan besar akan gagal. Tapi batu matahari tidak boleh jatuh ke tangan Waregel. Bos, katakan yang sebenarnya. Apakah Anda punya ide cemerlang? Anda sudah menyiapkannya. Semua orang cemas. Bertanya-tanya apakah Nathan Clark sudah siap. Nathan Clark melirik semua orang dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Dengar. Tanpa perintahku. Tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Mereka yang melanggar perintah akan menerima hukuman secara militer. Nathan Clark melirik kerumunan dan memperingatkan. Tim pengangkut berangkat. Dikawal oleh semua pihak. Selama pengawalan, pemeriksaan dilakukan setiap setengah jam. Melakukan konfirmasi bahwa semuanya sudah benar sebelum melanjutkan. Berulang kali. Sampai ke pelabuhan dengan selamat. Richard dengan sengaja mengatur agar pasukannya menunggu di pelabuhan. Memeriksa batu matahari sejak pengiriman tiba. Tidak ada masalah. Mulai memuat kapal. Dewan Angkasa menyelesaikan misi pengawalan. Setidaknya tidak ada masalah di Neslandia. Mereka pun menghela nafas panjang. Mereka takut kekuatan misterius akan melakukan sesuatu di Neslandia. Nanti akan sulit dijelaskan. Mereka akan dikutuk semua negara. Mengira Neslandia yang melakukannya. Atau Neslandia adalah kaki tangannya. Richard terus mengawasi. Melihat ini, Richard menghela nafas. Apa benar-benar tidak ada hubungannya dengan Neslandia? Tuan Richard, mari kita awasi perjalanan selanjutnya. Lise yang mengingatkan dari samping. Pengiriman berlanjut. Mereka masih sangat berhati-hati. Selain diawasi setiap saat, sepanjang waktu dilakukan pemeriksaan rutin. Berulang kali. 1 jam. Tidak ada yang aneh. 2 jam. Tidak ada yang aneh. 10 jam penuh berlalu. Masih tidak terjadi apa-apa. Tapi Richard dan yang lain berhati-hati. Memeriksa setiap saat. Lagi pula, mereka takut dikelabui seperti sebelumnya. Takut dipermainkan kembali. Semakin lama, tujuan semakin dekat. Vermilion dan yang lain sangat cemas hingga hampir menangis. Sebelumnya Nathan Clark telah membuat rencana. Batu matahari telah dialihkan. Tapi kali ini berbeda. Seluruh pasukan tidak bergerak. Tidak melakukan tugas sama sekali. Hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat batu matahari diangkut pergi. Tampaknya jika kita ingin terus mencegah batu matahari ditambang, kekuatan kita sendiri masih terlalu lemah. Neslandia harus maju untuk menghentikannya. Ya, batasan yang kita dapatkan terlalu banyak. Hanya dapat menghentikannya beberapa kali. Tidak mungkin untuk waktu yang lama. Kali ini tidak bisa menghentikannya. Selain bisa terungkap, seluruh pasukan mungkin akan musnah. Richard dan Lise yang juga menganalisis. Akhirnya, metode kita terlalu bagus. Tidak memberi ruang sedikit pun kepada pihak lawan. Mereka tidak berdaya. Richard tertawa. Lise yang mengangguk. Jika itu aku tidak akan bergerak. Aku tidak mungkin mengungkapkan diri sendiri. Ada kemungkinan dimusnahkan sampai ke akarnya. Namun, kita masih harus berhati-hati. Bagaimana jika pihak lawan beraksi selama sisa perjalanan? Saat kewaspadaan kita sudah mulai mengendur. Mungkin ini strategi mereka. Richard masih sangat berhati-hati. Selama sisa beberapa jam perjalanan, mereka masih menjaga dengan sangat ketat dan melakukan pemeriksaan rutin. Akhirnya sisa perjalanan selesai dijalani. Selamat sampai di markas pertama laboratorium para dewa di atas laut, yang merupakan tempat penjemputan. Tempat ini adalah lokasi laboratorium para dewa. Sudah mencapai tempat tujuan. Sudah aman. Richard dan yang lain segera mengerumuni. Dia tidak tenang. Dia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ayo, buka semua muatan. Richard memerintahkan membuka semua muatan. Segera batu matahari muncul di depan semua orang. Kali ini dikirim dengan selamat. Tidak ada satu bongkah pun yang hilang. Richard menangis bahagia. Bersambung.